Coba gue nonton di Facebook. Udah masuk belum nih? Hah? Oh, masuk. Suaranya masuk ya? Cek. Apakah sudah masuk suaranya? Masuk. Cek, cek, cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman yang ada di Facebook dan di YouTube. Nah, sore ini saya coba berbagi pengalaman dan berbagi tips buat teman-teman yang sekiranya pengen mengembangkan usahanya, terutama di bidang pendingin ya, untuk jualan AC atau servis AC. Kebetulan seperti bidang saya, banyak teman-teman kemarin tuh tanya pada saya tentang Mas gimana sih kalau mau bikin CV, atau Mas saya itu nggak punya pengalaman basic apapun untuk mau bikin CV atau PT. Terus ada lagi yang tanya, saya mau masuk ke perusahaan-perusahaan untuk kerjasama tapi terkendala masalah bendera atau badan usaha. Nah di sini nanti coba kita mau kupas mungkin secara garis besarnya aja. Nah, jadi bagaimana sih syarat-syaratnya? Minimal kita itu usaha kita bisa eksplor keluar, bisa dipakai untuk kerjasama dengan perusahaan lain gitu. Syarat-syaratnya apa aja sih gitu. Uh, dan di tengah-tengah kita sudah hadir beliau ini teman saya sekaligus yang sudah membantu saya untuk urusan administrasi ya, urusan administrasi terutama untuk akunting dan perpajakan. Namanya Pak Reza ya. Pak Reza nanti boleh sebelum kita ngobrol-ngobrol perkenalan dulu kayaknya nih Pak. Tadi tinggalnya di mana, terus gimana kok bisa kenal dengan saya gitu. Ya boleh ya, kita langsung aja ke Pak Reza. Ayo Pak. Ya, terima kasih atas undangannya Pak Kiban. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Reza. Tinggal di daerah Cipayung Depok. Depok ya? Iya Pak. Sebelumnya saya memang nggak kenal dengan Pak Kimban ya, gitu kan. Karena aku taunya dulu dari temen, sama-sama bekerja di bidang kontraktor, dan kebetulan satu area project set di daerah Bogor Sentul. Kalau nggak salah itu namanya Arga Project. Nah dari sana kan ada Disensor ya namanya ya. Nggak enak kita. Ini live soalnya Pak. Oke. Ada di sana ada teman yang bagian mechanical electrical, dan kemungkinan dia itu sempat kenal dengan Pak Iban yang kalau nggak salah itu namanya Pak Roni ya. Ya, Pak Roni. Dari dia itu kan sempat tanyakan, bro, lo bisa nggak buat handling pajak nih, ada temen gua di project untuk bla bla segala macam. Terus aku ketik juga bilang, yaudah coba aja kasih nomor kontaknya gitu. Kita kan belum tahu dulu nih kendati masalahnya seperti apa, kompleks kan dari usaha yang dia jalankan sebelumnya. Baik untuk perihal usaha gitu kan, kalaupun juga ada usaha yang untuk orang-orang yang mau merintis usaha baru di bidang baik itu untuk tata udara ataupun UMKM segala macamnya, memang legalitas kita diperluin gitu kan kalau untuk kita mengembangkan suatu apa namanya jaringan gitu Pak. Ya. Kalau seandainya untuk jaringannya itu kita main di distribusi lokal aja, itu kan nggak bakal kenal orang banyak. Ya. Bendera kita itu sendiri gitu. Maunya kan kita bisa go public ataupun go internasional. Tapi memang segala sesuatunya butuh tahapan dan proses. Gitu. Ya. Oke ya, mungkin buat menyikat waktu kita langsung aja ya tanya-tanya. Kita ngomongin nggak usah banyak-banyak tentang pajak karena mungkin tidak semua hal yang pernah dipelajari dalam perpajakan nanti dipakai ya Pak. Kita mau bahas yang sering dipakai aja. Nah, jadi sebelum ini Pak, sebelum kita langsung ngobrol ke pajak, sebenarnya ada hal yang sebenarnya itu perlu jadi pertimbangan, yaitu tentang laporan keuangan ya Pak. Nah jadi sebenarnya kalau gimana sih istilahnya, kita mau bikin CV atau paling enggak minimal kan CV ya atau PT kalau kita mau kerjasama, terutama untuk perusahaan-perusahaan lawan transaksi kita itu yang sudah sekelas PT juga, mungkin kan mereka juga butuh nanti perpajakan juga dari kita. Nah itu kalau kita mau bikin CV itu
sebenarnya apa aja sih Pak yang diperlukan? Kalau untuk pembuatan CV ataupun PT gitu kan. Ini selain ke notaris ya, mungkin kita teman-teman juga kalau mau bikin CV itu bisa langsung ke notaris. Mungkin nanti secara detailnya juga dijelaskan di mereka karena itu memang tugasnya notaris salah satunya membantu kita dalam membuat CV, pembuatan legalitas atau legalitas upaya perusahaan hukumnya. gitu ya. Ya Mas, lebih ke ininya dulu aja Pak, yang nanti berkaitan dengan pajak itu apa aja sih Pak yang harus disiapkan? Oke. Kalau untuk pembuatan CV baru biasanya minimal usahanya itu kan udah pernah berjalan minimal 1 tahun ataupun 6 bulan gitu kan. Dan ketika seseorang itu untuk membuka CV baru ataupun untuk membuka PT baru gitu kan, paling tidak minimal dia ada namanya pencatatan sederhana atau accounting pembukuan sederhana. Jadi tujuannya dari semuanya pendapatan atau income yang dia dapat dikompensasikan dengan berapa sih biaya operasional yang dia keluarkan dalam tiap bulannya kayak gitu. Karena kan dari operasional tiap bulannya itu banyak yang terbagi nantinya kan entah buat operasional umum atau segala macamnya, gaji, bla bla segala macam, dan berurutan juga nanti di dalamnya ada namanya upah itu berhubungan dengan pajak penghasilan untuk karyawan. Dan itu nanti kita bakal bahas Oke lebih dalam. siap. Oke siap. Jadi ini pengalaman aja dulu ketika saya mau bikin CV itu kan karena saya dapat tawaran pekerjaan dan di dalam penawaran perusahaan yang lawan transaksi saya itu nanti Pak ini nanti pakai PPN loh Pak. Aduh PPN. Padahal CV aja saya belum punya waktu itu. Kalau pakai PPN berarti minimal saya harus bikin perusahaan atau saya pinjem bendera kan gitu, pinjem perusahaan teman saya supaya nanti kita bisa nerbitin faktur pajaknya. Nah, sebelum kita ngomong panjang lebar sebenarnya yang sering dipakai Pak, yang sering dipakai dalam perusahaan itu apa aja sih Pak? Khususnya untuk perusahaan AC seperti yang sekarang saya geluti ya Pak. Mungkin teman-teman juga banyak yang mau nanya apa aja sih pajak-pajak yang sering digunakan Pak? Kalau untuk bidang usaha AC gitu kan atau tata udara, dia kan lebih cenderung orang memandangnya itu lebih spesifik ke jasanya. Jasa. Meskipun dalam konteks realitanya terkadang nggak sekedar jasa aja yang kita berikan ke customer, pun juga kita mengakomodir untuk pengadaan unit ataupun spare part segala macamnya. Nah kalau seandainya dalam core business untuk tata udara AC yang meliputi jasa itu paling tidak ketika suatu badan ataupun perorangan sedang membuat suatu PT perusahaan, minimal dia itu langsung terdaftar di KPP tempat atau kantor pajak pelayanan, itu dia udah sebagai PKP. PKP. Ya. PKP itu apa Pak? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih. Kalau PKP itu maksudnya singkatan dari pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak. Iya. Oke. Jadi teman-teman yang belum tahu bahwasanya ketika kita bikin PT atau CV itu belum tentu langsung jadi PKP, betul ya Pak? Betul. Nah, jadi PKP itu kita harus daftar lagi. Itu kalau teman-teman pengen menerbitkan faktur pajak itu harus PKP dulu ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang sudah bikin CV, sudah punya rekening perusahaan atas nama CV, tapi ketika lawan transaksi menginginkan faktur pajak kita belum bisa menerbitkan karena belum PKP. Jadi ketika kalau nggak salah dulu yang saya alami ini, ketika kita mendaftarkan PKP kita nanti diberikan suatu aplikasi ya Pak, aplikasi supaya kita bisa menerbitkan faktur pajak seperti itu. Nah kembali ke pertanyaan tadi Pak, jadi apa aja sih Pak jenis-jenis pajak yang sering kita gunakan untuk bertransaksi atau nanti buat laporan bulanan atau tahunan seperti itu Pak? Kalau untuk konteksnya yang sering digunakan biasanya kalau untuk core bisnis yang tata udara atau AC gitu kan, dia nggak jauh itu biasanya dari pajak penghasilan pasal 21 itu terkait dari gaji-gaji karyawan yang di dalam manajemennya. Kemudian ketika nanti kita ada project share dengan lawan transaksi mereka menetapkan pada potongan PPh 23, otomatis itu akan juga kita laporkan. Entahkah kita memotong PPh 23 atau kita dipotong dengan lawan transaksi untuk kepentingan pajak. Oke. Jadi untuk jasa ya ini lebih ke jasa ya, untuk ke jasa. PPh 21 ya Pak. Ya. Terus tadi Pak yang sempat kita singgung kalau perusahaan itu minta PPN, sebenarnya PPN ini apa sih Pak? Kadang masih pada bingung nih. Di PPN apa sih? Terus kenapa ada pembayaran lebih?
di situ, terus duit itu nanti kemana? Kan gitu ya. Misalkan saya ada tagihan nih 1 juta gitu kan, Iya. terus di invoice atau itu saya masukkan PPN 10%. Oke. Jadi tagihan yang saya tagihkan itu invoice-nya menjadi 1 1.100.000. juta 100. Nah 100.000 itu duit buat siapa itu Pak? Apa gimana itu? Itu gimana sih? Oke, kalau untuk berbicara PPN, berarti kan ruang lingkupnya ketika CV itu sudah menjadi terdaftar di KPP, otomatis dia meningkat untuk pendaftaran atau menjadi sebagai PKP gitu kan, PKP. atau pemotong pajaknya gitu kan. Oke. Jadi setelah kita isi formulir nanti yang bisa di-download di website pajak di www.pajak.go.id, di sana nanti ada formulir gitu kan untuk pengisian sebuah badan hukum atau perusahaan untuk menjadi PKP. Oke. Nah, nanti di sana banyak persyaratan yang mesti dipenuhin. Salah satunya misal kayak legalitas yang udah terbit gitu kan, terus susunan komisaris segala macamnya nanti di sana ada. Nah, setelah itu nanti kita submit ke dalam KPP terdaftar, otomatis nanti itu akan diproses dan membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu nanti sampai disurvei kan. Ketika itu dapat, nanti kita dipanggil untuk sesi interview formalitasnya. Nanti di sana kita akan dikasih namanya password user ID untuk penggunaan e-faktur pajaknya. Oh, Jadi iya. nanti kalau adanya kita udah clear dan segala macam udah survei, itu nanti kita dikasih untuk alamat password ID untuk buat faktur. Oke. Jadi itu untuk PPN ya. Iya, Jadi buat tadi PPN. kita buat bikin faktur pajak. Jadi nanti kalau teman-teman yang belum tahu fisiknya seperti apa faktur pajak itu, nanti bisa aja dilihat di Google ya, faktur pajak Iya, itu banyak bentuknya juga. seperti apa gitu ya. Jadi dan faktur pajak itu kan kalau kita apa ngasih tagihan nih Pak ke Iya. perusahaan, itu Oke. kan namanya faktur pajak Keluaran. keluaran. Nah, ketika suatu saat misalkan saya beli spare part atau saya ada subkon yang dia itu nanti nagih ke kita, Oke. dan kebetulan dia juga Menerbitkan faktur pajak. menerbitkan juga, itu bisa difungsikan nggak Pak buat kita Pak? Bisa. Jadi kalau seandainya untuk jenis transaksi ketika kita melakukan suatu penjualan atau menerbitkan invoice, otomatis ketika lawan transaksi meminta dalam invoice tersebut sudah termasuk ataupun exclude dari nilai PPN, otomatis ketika kita membuat invoice beserta dengan fakturnya, kita sebut dengan PPN keluaran dari posisi kita. Namun ketika kita ada pembelian spare part, unit atau segala macam apapun yang berbentuknya pendukung ataupun supporting material untuk usaha kita, dan ketika kita menagihkan kepada si penjualnya itu ada gak bentuk PPN dari barang yang kita beli. Kalau seandainya dia mengakomodir ada Pak untuk PPN-nya, otomatis dari pihak toko tersebut menerbitkan faktur pajak juga, dan kita diposisikannya sebagai itu pajak masukan. Nah, nanti untuk kondisionalnya, misalnya di gambarnya ketika kita melakukan penjualan, ya tadi disebutkan kita terbitin invoice sebesar 1 juta nih gitu kan, ditambah dengan PPN-nya 10%, berarti kan tagihannya kita keluar 1.100.000. Berarti kan otomatis ada nilai PPN keluaran 100.000. 100.000. Nah, dalam bulan yang sama ketika kita dalam operasional dan pembelian material misalnya atau spare part, kita beli dengan PPN juga. Ternyata kita ada PPN, misalnya harga beli materialnya atau spare part itu sekitar 500.000. Berarti kan PPN-nya sekitar 50.000. Berarti kan kita dapat PPN masukan dari yang apa yang kita beli 50.000. Nah, nanti konteksnya adalah ketika dalam satu periode masa pajak, kita ambil contoh misalnya di bulan Maret ini misalnya atau bulan April, ternyata dalam 1 bulan itu kita nerbitin faktur pajak dari invoice cuman yang 1 juta itu dengan nilai PPN 100.000 dan pembeliannya pun kita cuman ada sekitar pembelian yang 500.000 dengan PPN 50.000, otomatis kita punya pajak masukan sebesar 50.000 dan kita mengeluarkan pajak keluaran sebesar 100.000. Nah, nanti ketika di dalam akumulasi 1 bulannya itu kita masukkan dalam program yang nanti memang udah disiapkan dari orang pajaknya, yang sebetulnya itu e-faktur ya. Nanti semua yang kita buat dari faktur pajak keluaran dan kita pun juga dapat faktur dari yang kita beli, itu kita bisa masukkan atau dalam istilah orang pajaknya bisa dikreditkan. Jadi otomatis kayak apa ya, kita punya deposito gitu ya Pak? Betul, kurang lebihnya gitu. Jadi Nah, seandainya harusnya asumsinya kita harus menyetorkan ke negara 100.000, tapi karena kita punya pajak masukan yang dari kita beli material itu 50.000, otomatis pajak keluarannya itu di-compare dengan pajak masukan. Lebih besar mana? Apakah pajak masukannya atau lebih besar pajak keluarnya? Pada case ini kan posisinya pajak keluaran 100.000 dan pajak masukan 50.000. Berarti nanti ketika dimasuk di dalam di sistem program e-faktur, otomatis yang kita setorkan ke negara bukan 100.000,
tetapi 50.000. Dari kalkulasi dari mana? Pajak masukan yang kita terima dari beli spare part segala macamnya dengan invoice yang kita keluarin yang 100.000. Jadi otomatis selisihnya itu yang kita tetapkan. Kalau kasusnya seperti ini Pak, misalkan perusahaan baru nih, kita perusahaan baru bikin bengkel baru atau perusahaan baru, kita kan banyak pembelian Pak. Itu misalkan alat kerja atau segala macam. Nah itu banyak banget sebelum kita mulai transaksi dengan perusahaan lain, kita beli dulu nih, misalkan beli sepeda motor buat inventaris, terus beli interior, properti, terus beli apa alat-alat kerja gitu. Itu misalkan kita beli di suatu toko dan toko itu ternyata PKP juga, ternyata Pak harganya udah termasuk PPN kan gitu ya. Nah kita nagih berarti bisa dong kita minta faktur pajaknya gitu kan. Misalkan kita pembelian sampai 50 juta kan ada PPN di situ, dia nagih ke kita 55. Oke nih kita bayar 55, dia ngasih barang sama faktur pajak. Kita kan kalau tadi dibilang istilahnya ada deposit, berarti kan ada sekitar 5 juta Pak itu. Nah tapi itu nanti otomatis bisa dikreditkan atau enggak, misalkan oke saya punya deposit pajak masukkan sebesar 5 juta, terus suatu ketika sebulan depan misalkan saya ada pekerjaan servis di perusahaan A, misalkan dia cuma 10 juta, otomatis PPN-nya kan 1 juta kan, saya masih punya 5 juta tuh di deposit kan. Itu langsung otomatis terkurangi atau kita harus ada prosedurnya? Kita nggak pakai bayar Pak, kita pakainya pakai yang ini aja dikurangi gitu, bisa nggak? Atau langsung otomatis? Kalau untuk case seperti itu, misal untuk perusahaan-perusahaan baru yang kita banyak menanam buat beli alat ataupun alat-alat kerja segala macamnya, otomatis dari nilai pajak yang kita beli material itu kan ada selisih 5 juta dengan invoice yang kita terbitkan itu sebesar 1 juta. Sebenarnya kalau untuk komparasinya itu ketika kita membuatkan faktur pajak di dalam program aplikasi e-fakturnya, otomatis itu kan udah terrecord di Dirjen Pajak sebenarnya, di server negara gitu kan, di DJP-nya. Nanti ketika kita pembelian spare part atau alat segala macamnya, nah dan kita kan dikasih faktur pajak nih sama invoice faktur pajaknya, itu kita mesti lakukan input Pak. Jadi kita masukin nomor fakturnya berapa, lawan transaksinya itu namanya siapa, intinya berapa, dan berapa sih nominal dari yang kita belanjain, dan PPN-nya dan terkumpul di situ berapa. Otomatis tandanya asumsi kita udah masukin nih pajak masukan, kita udah masukin ke dalam program, lawan transaksi udah ada, otomatis nanti ketika di dalam program dia itu menghitung otomatis. Ketika dalam 1 bulan tersebut kita ada pembelian dengan pajak sekitar 5 juta, dan bulan tersebut juga kita melakukan suatu penjualan dengan pajak keluarannya sebesar 1 juta, otomatis sebutannya kita masih ada lebih bayar. Dan di mana lebih bayar itu sebenarnya nggak bakal angus. Di mana lebih bayar itu dari 5 juta dikurangin dengan 1 juta yang kita terbitin, selisih 4 juta itu masih bisa kita kompensasikan atau bisa digunakan ke bulan-bulan berikutnya. Termasuk tahun depan. Masih bisa sampai tahun depan. Tuh teman-teman, jadi keuntungan juga ketika sudah menjadi PKP, kita bisa ya ibaratnya, dan itu semua enaknya sudah online ya Pak. Iya, semua udah online semua. Pembuatannya juga online semua. Oke Pak, sebelum kita bahas lebih lanjut, ini ada pertanyaan nih Pak. Jadi dari Kozi Teknik, kalau omset masih di bawah syarat menjadi badan yang PKP, apa tetap bisa menjadi PKP? Emang ada ya Pak? Omset di syarat menjadi PKP itu ada syarat omsetnya? Kalau untuk syarat sih mungkin nggak ada ya Mas. Soalnya yang aku tahu perihal perpajakan, kalaupun ada omset peredaran bruto, itu nanti berimplikasi pada SPT badan tahunan. Nah itu bakal kita bakal di sesi berikutnya ya. Jadi buat sekilas saja, kalau memang di peraturan PP 023 kalau nggak salah tahun 2016, di mana ketika suatu perusahaan dengan beromset maksimal 4,8 M dalam 1 tahun, dia mempunyai fasilitas yaitu untuk pengenaan pajak badan itu sebesar 0,5% dari total gross. Ya. Oke. Jadi badan. Siap. Jadi tadi untuk ngaruh atau enggaknya dengan pengajuan sebagai PKP sih enggak. Nggak ada ya. Jadi tadi Kozi Teknik ya. Jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi bahwasanya kalaupun omset kita belum rutin pun bisa kok ya Pak bisa. Jadi PKP. Jadi nanti untuk pelaporannya nih gitu ya Pak. Meskipun dalam satu periode kita membeli barang aja nih, tapi kita nggak ada penjualan gitu, ada penghasilan segala macam, ya kita laporin sesuai apa yang
di pembeliannya aja. Tapi pun dalam 1 bulan tersebut misalnya kita nggak beli barang, nggak ada PPN masukan, dan kita juga nggak ada ngeluarin faktur atau penjualan, otomatis kan posisi nol sama nol. Itu tetap kita laporin dengan posisi ini. Nihil. Jadi bisa ya teman-teman, jangan takut misalkan wah saya sebulan aja belum tentu ada kerjaan, masa Iya. udah mau jadi PKP, nggak masalah. Jadi ternyata bisa ya Pak, bisa. Kita malah lebih siap kalau suatu saat nanti ketika ada pekerjaan yang mengharuskan kita harus PKP, kita udah siap duluan gitu. Oke, untuk berikutnya Pak, tadi untuk PPN ya. Jadi pertama yang nanti sering kita hadapi kalau kita sudah sudah menjadi PKP dan perusahaan kita udah siap, ibaratnya siap tempur ya Pak, siap dipakai lah gitu. Ibarat kendaraan kita sudah siap operasional. Pertama kita nanti yang sering bersinggungan itu dengan PPN. Ya, tadi udah secara garis besar sudah dijelaskan PPN itu seperti apa, ada jenisnya masukan dan keluaran, dan itu nanti ternyata bisa dikreditkan. Terus nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi boleh di komen ya. Nanti Boleh, kita silakan. tunggu, kita mumpung lagi banyak waktu nih daripada kita keluar juga diuber-uber Satpol PP. Iya, masih lockdown. Ya masih lockdown ternyata. Udah kita tadi ya mohon maaf ya kalau berantakan, ini tadi juga dadakan banget. Saya baru ada inspirasi kayak ngobrol-ngobrol tentang pajak. Udah Pak, kita ngobrolnya live streaming aja biar teman-teman yang sekiranya belum paham bisa mendapat manfaatnya gitu. Oke siap Mas Impan, terima kasih. Sama-sama Pak Posisi Teknik, sukses selalu untuk usahanya. Ya. Berikutnya apa lagi Pak selain PPN Pak? Oke, kalau untuk rutinitas biasanya itu kan kita selain PPN itu ada PPh 21. PPh 21 itu nggak serta merta kita itu harus membayarkan PPh atau pajak dari gaji karyawannya ya Pak ya. Karena kan di dalam peraturannya PPh 21 itu kan menyebutkan ketika ada salah satu karyawan ataupun semua karyawan yang berpenghasilan di bawah PTKP, Nah, itu masih posisi bayar pajak itu nihil. PTKP itu maksudnya pendapatan tidak kena pajak. pendapatan tidak kena pajak. Iya, Oke, sedangkan siap. PKP pendapatan kena pajak. Jadi Nah, misalnya kalau untuk aku informasiin di tahun 2016 PTKP kita itu kan yang terbaru itu untuk orang pribadi itu sebesar 54 juta per tahun. Per tahun. Jika pun dibagi dalam 12 bulan atau tiap bulannya itu berarti 4,5 juta. Jadi kalau seandainya karyawan kita yang masih gajinya di bawah 4,5 juta ataupun maksimal 4,5 juta, itu posisi untuk PPh 21-nya masih bisa dimungkinkan nihil karena memang masih di bawah PTKP. Tapi ketika ada karyawan kita yang berpenghasilan atau kita bayar gajinya itu di atas 4,5 juta, misal 5 juta gitu kan. Nah, itu yang dibayarnya itu adalah selisih dari 5 jutanya dikurangin 4,5 juta, berarti 500 ribunya. 500 ribunya itu nanti kita kalikan tarifnya. Oh, jadi bukan total gajinya ya, tapi untuk selisih dari Gaji yang diterima dikurangi dengan PTKP. PTKP-nya. Dan itu pun juga masih ada scoop lengkapnya ya. Kalau seandainya dia ada statusnya sudah kawin atau belum kawin, dia udah Beda-beda ya. Beda-beda. Jadi dia single, terus dia berkeluarga, keluarga itu istrinya beda-beda. 1, 2, Iya. anaknya berapa? Kalau anak maksimal 3, Oh, istri maksimal 3 1. ya. Jadi kalau istrinya 2 Tetap diakui 1. tetap diakui 1 ya. Aman teman-temannya. Orang pajak gak bakalan ngurusin kalian istrinya berapa teman-teman. Jadi itu cuma tetap 1 ini. Oke, siap. Oke, jadi ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Konsi Teknik terkait PPh 21. Form PPh 21 didapat di mana Pak? Oke, kalau untuk form PPh 21 banyak sih Mas sebenarnya. Ada kita bisa melalui download gratis dari website pajak tersendiri. Tapi adapun juga nanti kita bisa dapat dari aplikasi programnya. Itu kan juga bisa di-download secara gratis juga di pajak.go.id. Nanti di sana tinggal masukin atau kita download, kita install, itu saja juga agak mudah sih, tinggal ngikutin instruksi dan next aja. Nanti di sana kita tinggal masukin nih apakah orang tersebut sudah punya NPWP atau belum. Gitu. Nanti kalau seandainya pun belum, nanti dalam perhitungan PPh 21-nya kita masukin dalam artian penghasilan secara global atau brutonya. Ya. Nah, itu oke. Untuk PPh 21 itu sebenarnya yang ngurusin karyawan secara pribadi atau dari perusahaannya Pak sebenarnya Pak? Kalau untuk sistem pengurusannya biasanya itu kan yang mengakomodir adalah perusahaan. Dari perusahaan itu dalam setiap masa atau setiap bulannya melakukan laporan kepada pajaknya, itu Dirjen Pajak. Meskipun dia nihil ataupun berbayar, dia tetap wajib lapor. Ya.
Nah, poinnya itu teman-teman. Jadi mau nihil mau bayar, lapor itu wajib. Ya Pak. Nanti biar nggak di. Ada sanksinya meskipun Nah kita itu nyicil nggak lapor itu ada sanksi. dikasih toleransi sampai berapa lama Pak dari sanksi itu ketika kita nggak lapor? Eh, Kalau untuk toleransi sih biasanya nggak ada ya, Nggak karena ada ya? dalam artian dia untuk batas maksimal itu biasanya kan kalau untuk PPh 21 yang saya ingat itu eh, tanggal terakhir pembayaran kalau seandainya kita memang kurang bayar untuk PPh 21 itu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Tanggal 10 bulan Oke, itu berikutnya. untuk tanggal pembayarannya. Oke. Tapi untuk tanggal pelaporannya itu adalah tanggal PPh 21 tanggal 15 sampai tanggal 20 Oke, bulan siap. berikutnya. Oke, secara garis besar gitu ya. Yang pertama tadi PPN, yang kedua PPh 21 lebih ke karyawannya ya Pak. Lebih buat gaji karyawannya, pajak buat karyawannya. Terus berikutnya ada lagi nggak Pak? Paling untuk PPh 23 ya. Nah, PPh 23 ini apa lagi nih? PPh 23 itu sama sih sebenarnya jenisnya pajak penghasilan juga gitu kan. Tapi ruang lingkupnya untuk skup antar instansi dengan instansi. Jadi B2B, business to business. Jadi misalnya dari Pak Kimban nih ada project dengan PLN misalnya, kayak yang tahun lalu di daerah Skip mana? aja Pak, nggak enak saya. Jawa Barat kan. Nah, Ya, di sana kan dari si pemberi kerja otomatis kan memberikan SPK, memberikan Oke. PO. Setelah kita pengajian basic segala macam selesai, kita menagihkan. Anggap total misalnya tagihan kita ke mereka itu sekitar 100 juta belum termasuk PPN. Oke. Ketika kita tambahkan PPN otomatis nominalnya menjadi 110 juta. Dan otomatis kita yang kita tagihkan adalah ke si pemberi kerja itu adalah 110 juta. Nah, dari 110 juta itu karena corporate by corporate dan kita bergerak di bidang jasa karena ada pekerjaan atau instalasi segala macam dengan kata-kata service yang otomatis dari pihak si pemberi kerja belum tentu membayar full sebesar 110 juta karena dari situ kan ada ruang lingkup penjelasan atau detail di invoice kan berapa sih materialnya, berapa sih yang masuk jasanya. Iya. Nah, dalam ruang lingkup PPh 23 ini yang dikenakan bukan dari globalnya Pak, tetapi dari jasanya. Misal dari invoice-nya itu untuk pengadaan unitnya ada sekitar 80 juta. Dan untuk jasa instalasi segala macamnya ada 20 juta. 20 juta. Dengan total berarti kan 100 juta, kita tagih dengan PPN 110 juta. Nah, nanti pihak si pemberi kerja bakal memotong PPh 23 yang dikenakan ke kita dari angka 20 jutanya 20 juta. atau yang di jasanya. Jadi 20 juta dikali dengan 2%. 2% ya. 2%. Jadi PPh 23 itu yang dipotong bukan global tagihannya teman-teman, Ya. tapi dari jasanya aja ya. Jasanya aja. Dari jasanya dipotong 2%. Jadi kalau mau ngakalin jasanya dikecilin aja ya, Pak. Kita tergantung nanti dari penawar awalnya ya. Contoh misalkan nih Pak, tagihan kayak kemarin kita pasang AC. Kan Iya. di dalam pekerjaan pasang AC itu misalkan kita jual AC berikut pengadaan sama jasanya tuh. Oke. Misalkan kita akalin bisa nggak Pak itu? Kita material unit sama materialnya kita buat 99 juta. Oke. Jasanya 1 juta. Tujuannya biar yang dipotong Potong kecil lebih aja. kecil. Itu sah nggak kayak gitu Pak? Ya sebenarnya sih sah-sah aja ya dalam artian karena itu kan yang mengetahui ruang lingkup itu kan internal manajemennya gitu Iya. kan dalam case ini misalnya dari jalangan sendiri gitu kan apakah memang jasa yang ditetapkan atau dipasarkan itu sebesar dengan harga segitu gitu kan itu sih sah-sah aja karena memang Sah yang ya? lebih tahu kan manajemen internalnya. Iya. Nah, kalau saya jadi lawan transaksinya nih, ada teman-teman yang mau ngakalin seperti itu nggak apa-apa Pak, unit saya beli sendiri aja. Jadi dipotong gitu ya. Iya, biar aduh. Dan juga satu tambahan kalaupun Oke. kita dipotong dari si pemberi kerja dari 2%-nya itu nggak serta merta 2%-nya itu yang kita dipotong itu angus sia-sia loh Pak, enggak. Oh, gitu. Karena dari yang kita dipotong 2% itu masih kita bisa manfaatkan nanti ketika di akhir tahun pelaporan pajak badannya. Oh, Jadi untuk kita bayar pajak tahunan badan sebelum kita bayar kita hitung kita lihat dulu nih berapa banyak sih kita dalam 1 tahun ini dipotong sama lawan transaksi kita atau si pemberi kerja kita. Kita kalkulasi itu dalam satu tahun. Misal gambaran kasarnya kayak gini, dalam 1 tahun operasional kita pajak tahunan yang harus kita bayar itu ada sekitar 50 juta misal. Oke. Tapi setelah kita kalkulasi kita minta bukti potong dari lawan-lawan transaksi kita gitu kan dari si pemberi kerja kita kalkulasi ternyata kita punya pajak PPN yang dipotong dari pihak luar gitu kan si pemberi kerja itu kita kalkulasi ternyata ada sekitar 49 juta loh kita udah kalkulasi gitu kan itu buktinya dari mana dari ketika si pemberi kerja itu memotong kita minta oke, lu potong gue 2%, lu terbitin buat gue ini bukti potongnya mana gitu 23 buat kita nanti minta berkasnya
Nah nanti berkas itu yang kita kumpulin dalam satu tahun. Oh, ternyata Gitu. ngefek ya teman-teman. Iya, jadi nggak Nggak membebani hilang lah ya ya. ternyata ya. Saya pikir waduh daripada gede-gede bayar pajaknya kita akalin aja, ternyata dugaan Enggak. saya salah teman-teman. Itu masih bisa kita Ya, manfaatkan. oke. Karena Mas, jatuhnya bukan bikinin final. kopi dong mas, dua mas. Ya, sambil kita. Oke, jadi nanti ada lagi ternyata satu pajak lagi Oke. untuk 1 tahun sekali ya Pak. Ya, Tapi sebelum itu kayaknya kita mau break dulu. ya. Kita dengerin lagu dulu. Ada yang mau request nggak lagu apa? Suka teki ya, Mas Tari? Suka teki biasanya. Pak? Aduh. Mega Record. Aku tasik kelar, trimo mundur, timbang loro ati. Tak oyak wong kowe wis lali, ora bakal bali.
Aku cuma mau kasih tahu, kalau nabung itu ada 2 cara. Satu cara ribet. Melodi Rekor Duta Nirwana Asia Manakala. Terima kasih. Ada Nela dan Risma. Goyang hati mas. Koyong ini rasane wong nandang kangen Rino wengi atiku rasane peteng Tansah kelingan kepengin nyawang sedilong wae wis emoh tenan Hidro janji tekane kowe ngapusi Nganti srene suwene aku ngenteni Nangis batinku Nantes uripku Teles kepes netes elo ning dodoku Duta Nirwana Melodi Rekor Kudu klambi anyar sing ning jero lemariku Nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku Oke, kita lanjut lagi ya. Kopinya juga belum datang nih. Nggak sambil nunggu kopi, saya mau menyapa dulu nih teman-teman yang baru bergabung. Ada Bos Ade Kurniawan, ada Bos Oh ya Pak De. Gom-Gom dari Jakarta ini. Dia direktur Pak ini, Luar biasa. direktur utama dari sebuah perusahaan PT Buana Teknik Abadi atau apa gitu. Itu termasuk orang-orang yang menjadi guru saya lah, senior saya. Mohon maaf ya guru. Bukannya mau guruin, tapi kita cuma sharing pengalaman aja. Jadi grogi saya dilihatin gini. Oke, tadi kita udah bahas ya. Jadi PPN, PPH 21, PPH 23, dan satu lagi yang nggak kalah penting itu PPH 29. 29, PPH badan ya Pak. PPH badan lah. Nah, PPH badan itu dia dilaporkan dan dibayarkan setahun sekali ya Pak. Iya. Setahun sekali. Itu gimana Pak? Setahun sekali itu di akhir tahun atau 1 tahun ketika kita bulannya itu udah habis jadi PKP? Contohnya gini, kalau akhir tahun kan Desember. Oke. Kalau misalkan saya daftar jadi PKP di bulan Maret, berarti di bulan Februari di tahun berikutnya. Nah, kalau untuk PPH badan ini 1 tahunnya itu dihitung dari mana itu Pak? Dari mulai dia operasionalnya itu sampai di 31 Desember. Oh, Kalau jadi misalnya ada PT baru, dia baru berdiri PT-nya itu udah menjadi PT dan atau CV dan menjadi PKP juga, tapi di pertengahan bulan, misalnya di bulan Mei atau Juni gitu kan. Nanti pelaporannya pun juga ngikutin omsetnya mulai dari dia operasional. Berarti dari Mei sampai dengan di bulan Desember. oh, Gitu sih, meskipun dia Karena kan posisi dari Januari sampai bulan Aprilnya dia kan belum terbit dan belum ada apa sih jenis transaksi atau segala macam dalam bidang setelah legalitasnya terbit gitu ya. Oke. Oh, jadi ngitungnya dari ini ya Pak, Dari tanggal terdaftar dia di Oke. KPP. Kalaupun dia daftar di KPP-nya di November, berarti sebulan dia juga harus Harus gitu kan. itu ya teman-teman. Meskipun nanti kondisinya nihil atau enggak gitu. Tapi yang penting wajib laporan.
nggak kayak SIM ya Pak. Kalau kita bikin di Oktober berarti nanti habisnya di September berikutnya, enggak enggak. ya. Nah, itu teman-teman juga harus paham. Jadi kalau misalkan pengen nanti diperpanjang laporannya, bikin aja nanti di Januari. Betul gitu nggak Pak? Dari awal tahun baru Di ya. awal tahun berarti nanti biar ada waktu lumayan panjang buat mempersiapkannya ya Pak. Bisa. Nah, bisa. Cuma terserah teman-teman sih. Tapi kalau memang kondisinya ada project yang udah minta, udah gue Ya, minta yang itu. segala macam gitu kan, bikin PT buru-buru ya, daripada lepas project kan, mendingan buat aja dulu. Mendingan pinjam bendera saya teman-teman. boleh. Kita sapa lagi nih, ada Pak Ramdhani. Sore Pak Ramdhani. Pak Ramdhani, kita ucapkan turut berbela sungkawa juga kemarin bapaknya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga husnul khotimah. Amin. Ya. Di komen dari Pak Ade Kurniawan, saya suruh tim monitor. Silakan bos kalau sekiranya bermanfaat ya. Mau bahas corona juga nggak paham saya. Bukan bidangnya gitu Pak. Iya, kita mau Bukan praktisi kesehatan mau saya. ngomong panjang lebar soal corona juga nanti Orang udah mudeng. pertama nggak tahu, juga nggak bisa tahu. Ya kalau ternyata kabarnya benar, kalau salah juga pertama hoax, nggak ada dosa. Kita bahas yang kita paham Paham, dan ya. kita sering kita pakai aja lah, kita Oke, sering. Nah, semoga bermanfaat ya. Yap. Nah gitu. Terus tadi kita PPh badan itu Oke. gimana itu Pak? Apanya, maksudnya kenapa sih harus ada PPh badan? Kan kita udah bayar PPh PPN, PPh 21, PPh 23. Kok ada lagi sih PPh? Banyak amat sih gitu. Ya memang kalau untuk yang sekiranya masih awal-awal ataupun awam, memang dengan asumsi atau mindsetnya itu memang perpajakan itu ribet gitu kan. Iya. Banyak pasal ini, jenis ini, kena itu. Sebenarnya sih nggak terlalu ribet ya Mas. Tergantung pertama case by case-nya dulu. Gitu Oke. kan. Dalam suatu operasional kan banyak nih kejadian transaksi, entah dia transaksi pinjam barang, entah di pembelian, entah di sewa menyewa, otomatis kan pengenaan dasar pajaknya pun jenisnya beda berdasarkan transaksi. Kan nggak mungkin pukul rata. Ya. Harusnya kita cuma kena transaksi jasa yang cuma 2%, apa kita mau dikenakan PPN yang 10%. Karena otomatis kita rugi 8%. Makanya pemerintah menyiapkan skup-skup ataupun aturan mainnya yang sesuai dengan kondisi realistisnya. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau untuk yang aku bisa jelaskan, PPh 29 ataupun PPh badan ini adalah suatu peraturan yang dibentuk dari pemerintah di Dijen Pajak Pusat gitu kan, untuk mengatur pajak yang dihasilkan dalam suatu kurun waktu suatu perusahaan atau badan usaha dalam bidang apapun ya, termasuk dari berapa sih income-nya dengan total operasional penjualannya dia dan biaya macam-macam dan segala macamnya gitu kan. Jadi kalau tadi yang di part awal kita udah discuss perihal bentuk PKP itu seperti apa, terus kewajiban PPh 21 seperti apa, dan jenisnya seperti apa, dan PPN segala macam, sama PPh 23. Nah, untuk di PPh badan ini adalah yang bisa saya jelaskan. Jadi PPh badan ini gini Mas. Kalau nanti di awal kita udah jelasin PPN, PPh 21, 23, dan di part 2 ini kita PPh tahunan, yaitu dalam 1 tahun kurun waktu kita ataupun perusahaan itu beroperasi, anggaplah dari awal Januari sampai dengan 31 Desember. Seperti kayak jenengan ya kan, dari tahun lalu kan udah clear ya report pajaknya ya, dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Di situ kan otomatis yang tadi di awal kita pada saat pembukaan, di mana sebuah corporate ataupun CV dia minimal punya pencatatan sederhana atau pembukaan sederhana. Tujuannya apa? Untuk mempermudah dalam mengakomodir penjumlahan atau pencatatan di akhir tahun seperti sekarang. Jadi kasarannya omset itu bukan artian uang yang kita terima atau yang dibayarkan ya. Nah itu beda lagi case-nya. Kalau uang yang kita terima, misalnya kita nagih ke suatu PT gitu kan, 10 juta gitu kan, terus kita nagih lagi 15 juta, berarti kan total 25 juta. Otomatis kadang-kadang kan yang di PT itu bayar nggak full 15 juta, kadang-kadang kan cuma 10 juta dulu nyicil gitu kan, 15 juta. Itu jangan diasumsikan sebagai yang udah dicari dalam rekening perusahaan itu yang sebagai omset. Tapi ketika kita melakukan suatu transaksi ataupun membuat invoice pada posisi dengan perusahaan itu udah PKP ya, udah bisa menentukan faktur, pada saat itulah itu udah dianggap sebagai omset. Meskipun omset itu belum kita terima, itu disebutnya sebagai omset.
Gitu. Jadi mungkin kalau di dalam accountingnya kita nerbitin faktur pajak, kita akui sebagai penjualan, gitu kan, di kredit. Nanti ketika pencatatannya itu adalah kita akui dulu sebagai piutang, piutang pada penjualan gitu kan. Karena kan posisinya kan itu belum dibayar. Betul. Mungkin normalinya 30 hari waktu kerja. Nanti ketika piutang itu dibayar otomatis berubah jadi kas pada piutang atau bank pada piutang. Itu buat akuntansinya. Nah, oke. Terus dari hal itu berarti kan kita mesti punya recording nih minimal dalam 1 bulan ataupun kita lihat berapa sih penjualan kita record atau kita rekap di Excel minimal nggak masalah gitu kan. Invoice yang kita terbutin nomornya berapa, nominalnya berapa, terus yang PPN-nya berapa, global berapa. Terus kemudian pun juga dengan biaya operasional. Jadi meskipun sekecil apapun biaya operasional yang dikeluarkan untuk mendukung atau mensupport suatu perusahaan itu diwajibkan atau dimaksimalkan adanya nota transaksi atau nota bukti. Karena itu buat nanti bukti penguat ketika nanti suatu saat kita butuhkan, gitu kan? Yang paling enggak adalah gitu kan. Jangan sampai cuman sebutan transaksinya aja, tapi bukti transaksi nggak ada, itu rekod. Itu termasuk pokoknya semua pengeluaran sebagai penunjang operasional. Iya. Termasuk misalkan kita ngetap ini kita kan mau masuk tol nih, Iya. kita kan ada struknya dikumpulin ya. Iya. Kita Kalaupun kalau untuk taping itu kan kayak top up ya. Ya, Kalaupun nanti seandainya kita repot ketika kita ngambil taping di tol, ambil kertas-kertasnya, paling kalau mau kita akui sebagai biaya di awal ketika kita ngisi up awal aja. Misalnya kita langsung 100 atau 200 ribu, itu langsung diakui sebagai kalau parkir gitu Pak, itu wajib ya. Iya. Tuh teman-teman, jadi Jangan dianggap remeh sih sebenarnya. Memang nominalnya cuma 2.000, 4.000, coba ngumpulin sampai setahun. ya setahun, nah itu dia Bang. Bisa jutaan. Misalkan kita parkir sekali pakai motor katakanlah cuma 3.000 atau 2.000, sehari berapa kali? Berapa kali parkir? Sebulan berapa kali? Parkir, Setahun berapa kali? Iya. Nah, itu bisa untuk memperingan kita ya Pak nanti untuk karena itu kan nanti sebagai biaya. ya Untuk masuk ke laporan biaya untuk memperingan bayar pajak PPh 29-nya itu tadi ya teman-teman. Jadi semua pengeluaran sekecil apapun untuk penunjang operasional lebih baik dicatat. Iya. Nah itu pentingnya kita mencatat. Nah kadang-kadang gini Pak, oke lah kalau untuk PPN atau PPh 23, PPh 21 itu kan dalam kurun waktu sebulan, mungkin kita masih fresh ya. Nah, artinya pencatatan kita masih banyak yang ingat. Kalau suatu saat terjadi Pak, kita itu untuk khusus PPh 29 yang setahun sekali ini kita kacau nih, ribet nih. Udah lupa ini. Itu kita kemana aja. Kita perasaan setiap bulan ada nih penghasilan, cuma kok setelah di 1 tahun kok duitnya nggak ada. Itu kan karena kita lupa mencatat seperti itu. Nah resikonya apa ketika kita tidak lapor PPh badan? Sebenarnya pun bukan sekedar resiko dari PPh badan aja ya. Pun juga kalau nanti tadinya saya flashback untuk PPh yang lain dan PPN itu sebenarnya ada sanksi. Begitu. Jadi kalau untuk aku bisa jabarin ketika kita ada kewajiban untuk lapor meskipun posisinya kita nihil ataupun nol, kita nggak bayar pajak, kita harus tetap namanya wajib lapor. Dan itu sanksinya beda-beda. Kalau untuk PPh yang aku tahu, untuk PPh 21 meskipun kita udah wajib lapor tapi kita nggak lapor ataupun telat lapor, di sana ada sanksi sekitar 100.000 per bulan. Sebulan. Kalau Sanksinya untuk ya teman-teman, sanksinya bukan bayarnya ya. Kalau bayarnya, jadi gini Pak, misalkan dia nihil, nggak harus bayar tapi dia nggak lapor, tetap kena sanksi. tuh teman-teman. Jadi meskipun kita tadi pendapatan masih belum mencukupi, kita kan harusnya kalau lapor aja oke lah, kamu nihil nggak usah bayar. Berhubung kita nggak lapor, kita kena sanksi loh 100.000 sebulan. Itu untuk PPh 21 PPh 21 yang tadi gaji karyawan ya. Gaji karyawan. Gitu. Meskipun seandainya kita nggak ada gaji karyawan nih misalnya atau kecil gitu kan, paling nggak kita ngisi ataupun dinihilin. Kalau memang nggak ada sanksi kita isi nihil aja. Yang penting tetap wajib lapor. Oke. Kalau Sesuai yang sama deadline. ini Pak, yang tadi PPN kalau misalkan nggak lapor, Kalau PPN meskipun kita posisinya kurang bayar ataupun lebih bayar, kita bikin deposito pajak masukan yang lebih ataupun nol sama-sama kosong, dia tetap wajib lapor meskipun dia nggak bayar ataupun dia posisi lebih bayar gitu kan. Dia itu kan maksimal 30 hari setelah tanggal bulan berjalan. Jadi misalnya bulan Maret kemarin ya, dia itu masih dikasih batasan maksimal di akhir bulan April atau tanggal 30 April dia itu harus melapor dan membayar jika memang ada kewajiban untuk bayar. Tapi kalau seandainya lewat dari tanggal 30 April dia itu kena sanksi kurang lebih 500.000 per bulan. Itu pun sanksinya aja, belum dikali dengan ada kalau nggak salah itu pengalian bunganya itu sekitar 2%.
per masa bulan. per bulan kenapa? Ya, itu ada di peraturannya ada. Ada ya. Jadi Minimal meskipun kita nggak ada transaksi segala macam, Lapor, wajib lapor wajib ya. lapor. Buat ngindarin hal-hal. Karena kan juga nanti kita tahunya dari mana. Pun memang nggak serta-merta si DJP ini langsung menerbitkan, oh lu kurang bayar, oh lu kena sanksi segala macam. Nanti biasanya itu di akhir tahun atau mendekati akhir tahun kita nanti dapat dikirimin surat dari orang KPP. Oh, dapat Sebutannya surat itu namanya cinta. STP, surat tagihan pajak. surat tagihan dapat surat Ya. cinta nih teman-teman. Ini ada pertanyaan nih. Oke. Saya lihat ini. Waduh, dari Pak Ismail Hakim. Waduh, ngomongin pajak, pengusaha dipres terus, uangnya juga dirampok, gilirannya sengsara, suruh donasi. Wah, mohon maaf Pak, ini saya nggak bisa jawab pertanyaan ya. Kita bukan wewenang saya yang jawab Iya. itulah. Kita mohon maaf ya Pak Ismail. Ini Kita semuanya sebagai edukasi aja. kita edukasi aja sih tentang pajak. Jadi untuk selama ini mungkin yang masih perorangan biar ada inilah apa namanya, Pengetahuan sedikit lah. ada gambaran lah, ada pengetahuannya. Jadi ternyata nggak seribet yang dibayangkan sebenarnya. Iya. Nah kalau memang nggak bener-bener nggak tahu bener ya kita setidaknya sekarang udah ada gambaran lah seperti itu. Jadi mohon maaf pertanyaannya mungkin nggak bisa saya jawab. Oke. Kita ngopi dulu Pak. Kita ngopi dulu. Sama ini ya, aku lanjutin tadi yang tentang Boleh. PPh 29. Oke. Jadi nanti ketika kita udah ada kalkulasi ataupun akumulasi dari omset tiap bulan itu dalam 12 bulan, dan kita juga dalam mencatat minimal dari bentuk Excel ya, operasionalnya apa aja kah, buat bensin, parkir, tol, gaji, Oke. ataupun ATK perpuluhan kantor, at least apapun yang mendukung untuk operasional kerja suatu corporate itu diusahakan notanya ada dan tercatat. Fungsinya apa? Jadi gini, misalnya dalam 1 tahun Pak Kimber lah misalnya, omset per tahunnya itu kan, kita bicara omset ya, bukan Boleh. uang, bukan uang cair ya. Siap. Dengan asumsi misalnya omset jenengan itu dalam 1 tahun misalnya 1 M. Nah, ketika dikalkulasi omsetnya itu berdasarkan faktur pajak yang dikeluarkan dalam 1 tahun itu kan udah mengakomodir semuanya tuh kan. Karena yang sampean keluarkan adalah penjualan sesuai dengan faktur pajaknya, misal 1 M. Dan dalam 1 tahun itu juga kurun waktu sampean juga ada pencatatan untuk biaya operasional yang tadi saya sebutkan kan. Misal dalam artian biaya operasionalnya itu sekitar 800 juta. Ya. Berarti kan logikanya ketika omset quarternya itu 1 M dikurangi dengan biaya operasional dalam 1 tahun dengan kalkulasi misal 800 juta, otomatis omset bersihnya itu ada sekitar 200 juta. Nah, 200 juta itu masih belum putus sampai di sana. Nanti kita ada lagi pengurangan atau penambahannya, dalam artian apakah di luar biaya operasional ada biaya lain di luar biaya operasional, misalnya kayak biaya di luar usaha kayak biaya administrasi bank. Ya, itu bisa mengurangi juga. Jadi Bisa jangan ya? pun memang nominalnya kecil 6.500 Iya, potongan itu ya. di yang kalau kita print dari rekening koran kan. Tapi kalau kita kali kalkulasinya dalam 1 bulan, setahun itu bisa jutaan. Jutaan. Nah, iya, Oke. itu juga buat pengurang biaya operasional juga kan, termasuk karena kan biaya Betul, administrasi. Pak mic-nya deketin dikit Pak, katanya ini suara narasumbernya kecil. Oke, siap. Aja. Oke, terus untuk selanjutnya ketika pun kita udah dapat nilainya ya kan, dari 1 M kita kurangi dengan biaya operasional, anggaplah kita udah nggak ada biaya operasional lagi, ataupun biaya di luar usaha. Pun kita ada namanya pendapatan jasa di luar usaha, seperti kayak pendapatan jasa giro. Kalau seandainya kita pakai perbankan, otomatis kan ada biaya admin atau pendapatan jasa interest gitu kan. Nah itu kan nanti kan kita tambahin sebagai pendapatan lain-lain. Itu biasanya kan itu nominalnya nggak terlalu gede ya, misalnya 1-2 juta lah. Berarti kan anggaplah di penjelasan ini kita asumsikan pendapatan lain-lain dari jasa giro itu sekitar 2 juta. Berarti omset sebelum pajak sampean berarti kan 202 juta. Iya. Oke, sampai sana baru kita hitung. Sebelum kita hitung dari 200 juta itu, di sana kan nanti kan kita dilihat case-nya dulu nih. Apakah kita masuk dalam kategori dengan perusahaan yang di bawah pendapatan peredaran di bawah 4,8 M dalam 1 tahun ataupun di atas 4,8. Karena kan banyak tarif yang bakal digunakan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing corporate nih. Jadi nggak mungkin salah main pukul rata, lu mau yang di bawah 500 juta ataupun di bawah 4, M, tarif lu sama nih 25%, enggak. Tapi pemerintah masih ngasih kebijakan spesial kayak yang saya sebutkan tadi kayak PP 046 tahun 2013 kalau nggak salah itu. Jadi semua corporate yang semua usahanya itu di bawah omset maksimal 4,8 itu dikenakan pajak final sebesar
di waktu tahun pertama keluarnya itu tarifnya 1% Pak. Dari bulan Januari sampai bulan Juni. Juni. Nah, kemudian di bulan Juli itu ada perubahan revisi tarifnya turun jadi 0,5%. Jadi dari corporate udah bisa ketahuan nih dari 200 juta itu berarti kan sampean masih di bawah 4,8 nih. Iya. Berarti kan kalau seandainya ini di luar nggak ada PPh 23 ya yang Iya. sebutnya kita ada buat kredit pajak kita gunain kan. Hmm. Berarti dari 200 juta itu kita langsung kali 0,5%. Jadi Itu nanti yang bakal dibayarin ke storing negara. nah, Oke. itu pentingnya kita ada tadi biaya operasional kita Iya. tercatat itu seperti itu. Karena lumayan ya Pak sebenarnya. Kalau misalkan harus dipotong tadi berapa 25% ya. Lumayan. Lumayan, katakanlah misalkan tadi omsetnya 1M kita nggak ada pelaporan, kita potong 1M 1 kali M kali 25% 250 juta loh, wow. Harga apa lebih ya? Iya. Dan ternyata dari 1M itu tadi ketika kita kupas, ternyata cuma 200 juta itu pun belum dipotong dengan biaya-biaya yang lain ya Pak. Iya. Nah itu dia teman-teman. Jadi pentingnya kita pencatatan itu sebenarnya bukan kok jadi ribet atau gimana, itu nanti juga buat kita Bermanfaat buat di sendiri. akhir tahunnya. Nah, akhir tahun nanti tetap buat memudahkan kita juga kok sebenarnya. Iya. Oh Sama- dari situ juga nanti juga kelihatan ya Pak, kita sebenarnya dalam setahun omset saya itu berapa sih? Iya. Nanti buat tolong Kemajuannya. ukur di tahun berikutnya, dari Buat tahun target pertama, tahun tahun berikutnya. kedua, kita grafiknya bagaimana Apakah perkembangannya. naik, stagnan atau turun? Nah, seperti itu. Nah, Tujuannya mungkin sih. mungkin kita untuk sesi ini kita bahas itu aja ya Pak. Mungkin dari kita kayaknya juga udah hampir 1 jam kita live. Nggak kerasa ya ternyata hampir 1 jam. Jadi sebelum kita tutup sesinya mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, Ya, silakan. Mungkin kalau yang baru bergabung, ini apaan sih, ngobrol apa dari tadi kayaknya nggak jelas gitu. Ya, nanti bisa diputar lagi. Ini nanti saya share juga di wall saya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, nanti boleh lewat komen atau ke WA saya di nomornya yang ada di bawah sini. Ada nggak ya? Belum. Tadi live Pak, belum diedit. Bisa inbox atau DM saya ya, boleh nanti. Nah, Sama sedikit tadi saya tambahin Pak, Oh, boleh. perihal 29 itu kan terkait dari yang PP 046 ya kalau tarifnya 0,5%. Kalau seandainya kita balik lagi ke yang PPh 23 pada saat yang penjelasan awal kan sampean dapat potongan nih dari PPh 23 iya. yang hari sampean itu harusnya bayar pajak 202 juta dengan dikali tarifnya, tapi sebelum dikalihan tarif itu sampean kan bisa akumulasi tuh berapa sih bukti potong yang sampean dipotong dalam 1 tahun itu kan dari si pemberi kerja kan. Misalnya kita dikumpulin dari PT A, B, C sampai Z itu ada sekitar misalnya 190 juta. Oke. Nah, otomatis harusnya gitu kan ataupun 100 juta harusnya bayar pajak itu berarti kan kalau dari angka 202 juta itu dikali dengan tarifnya 25%, anggap itu kan mungkin kalau hitungan kasarnya itu adalah sekitar 15 juta misalnya. Oke. Ternyata sampean punya PPh 23 yang udah dipotong dari si pemberi pekerja dulu ada sekitar 14 juta misalnya di kulkas itu kalkulasinya dari mana? Bukti potong yang kita Potong. minta ke mereka. Nah, berarti Itu pentingnya. kita juga harus minta ya Pak bukti Iya, potong itu ya. Itu manfaatnya bukti potong kita dipotong 23 untuk di akhir tahun seperti ini. Oke, jadi Karena nanti kan dari bukti potong kan ada nomor bukti nah potong, itu dia. si lawan transaksinya itu Kita mesti inputnya masukin. dari situ ya, dari Ya, nomornya. dari SPT Badan. Nah, jadi mungkin teman-teman sering ngalamin ya. Jadi kita Kok nagih. tagihan gue nggak sesuai deh gitu ya? Itu kita tagihan kita 10 juta Pak. Tapi yang kita terima cuma 9 juta 9.800.000 sekian gitu. Nah, itu selisihnya itu ternyata Biasanya PPh 23. PPh 23 dan itu Dipotong kita wajib, kita berhak Minta. untuk minta bukti potongnya. Iya. Tuh teman-teman ya. Jadi nanti bisa diakumulasi selama setahun buat ngurangin Pajak yang kita pajak bayar. yang 1 tahun itu ya Pak, Iya. PPh Badan 29. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau saya ringkas dari pembicaraan tadi, Iya. kita di sini tadi ternyata cuma ada 4 jenis pajak yang biasanya kita sering pakai ya Pak. Ya. Kita sering pakai yaitu ada PPN, Oke. PPh 23, Mhm. PPh 21 dan PPh Badan 29. Iya. PPh Badan atau PPh 29. PPh 29. Nah, itu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dianggap rumit juga rumit, kalau enggak juga enggak sih sebenarnya. Karena jujur dulu ketika saya mau mulai juga masa sih saya bisa gitu kan. Iya. Akhirnya secara ya pintas aja, udah pinjem bendera orang aja lah Iya. gitu.
Cuma ya kapan kita mau bisa berkembang gitu kalau misalkan kita cuma ngandelin orang terus kita akhirnya ya udah kalau kita nggak tahu ilmunya ya tanya sama orang yang tahu gitu kan ya. Makanya kan semuanya kan ada ilmunya. Gitu, kalau kita mau untuk urusan dunia juga ada ilmunya, akhirat juga ada ilmunya. Nah, kita kalau pengen dua-duanya juga ada ilmunya kan seperti itu. Ya, jadi Ada unsur dakwahnya di sini berarti ya. ya kita sedikit-sedikit Sama ini sih Pak, dulu juga sempat ada case kayak yang jenengan utarakan tadi gitu kan. Dulu aku juga sempat punya klien gitu kan. Dia Oh, itu iya, bergerak di bidang jasa gitu kan. Tapi Oke. di sesi ini aku nggak sebut nama PT-nya ya. Nanti takutnya jadi komersil gitu. Nanti kena biaya royalti gitu kan. Jadi dia itu operasional di tahun 2018 gitu kan. Oke. Posisi memang aku nggak kenal dia nggak kenal aku gitu kan. Entah dia juga nomor kontak saya dari mana. Pokoknya di tahun 2019 itu ketika itu saya lagi dinas ke daerah Papua. Lagi gencar-gencarnya tuh Pak, yang OPM. Wah, di sana banyak tombak-tombak Pak. Nah, ketika aku lagi dinas di sana diteleponin nih sama si orang ini kan, aku awalnya nggak kenal gitu kan. Iki orang sopo nelpon mereka WA kan. Pak, aku iki dari temennya sampean gigi. Kapan Pak bisa ketemu? Gitu kan. Bilang aku lagi di Papua Mas bilang gitu kan. Baiknya gitu dan akhirnya pas ketika aku dari Papua sempat kita meet up tuh dengan orang itu gitu kan. Dia cerita segala macam, dia bilang saya punya usaha nih Pak dari bulan Maret gitu kan sampai di akhir tahun. Saya ketika di pertengahan tahun 2018 saya punya kendala nggak bisa nerbitin faktur nih Pak gitu kan. Padahal saya nerbitin faktur terus nih Pak bilang gitu kan. Tapi pas untuk masuk di bulan Juni ke Juli dan seterusnya itu saya nggak bisa nerbitin faktur, otomatis tagihan saya mandek dia bilang gitu kan. Saya berikan saya mandek, saya udah terlanjur SPK dengan pajak, otomatis kan saya banyak pengeluaran tapi nggak ada uang masuk nih. Tagihan saya masih banyak di luar yang nggak cair dia bilang gitu. Karena terkendala perihal itu. Akhirnya pas kita coba sempat discuss gitu kan, kita cari tahu dulu kenapa alasannya dia nggak bisa buat gitu kan, kita cari tahu ternyata dalam 6 bulan ketika dia pembuatan PKP-nya itu memang dia melakukan transaksi jual beli atau pembuatan faktur gitu kan. Tapi yang disayangkan adalah ketika dia melakukan pembuatan faktur gitu Pak, dia nerima uangnya dari si lawan transaksi gitu, tapi dia nggak tahu gitu, ataupun mungkin dia lupa atau nggak tahu caranya gimana lagi nih untuk ngelaporin ini atau mesti dibayar seperti apa teknisnya pelaporannya. Jadi dia cuma nerbitin, narikin dana yang dari pajak penjualan itu, tapi dia nggak laporin dan nggak membayarkan. Dari hal itu kan aku lihat kayaknya ketika aku konfirmasi ke orang AR-nya ya, akun representatif dari pihak Dijen Pajak, kantor pajaknya dia terdaftar, dibilang kemungkinan Pak ini ada faktur yang belum dilaporkan. Ternyata pas ketika aku minta datanya, aku coba cek web di alamat profil DJP-nya dia, ternyata memang dari awal sampai dengan pertengahan tahun 2018 dia belum ada lapor sama sekali. Nggak lapor sama sekali gitu kan. Mungkin salah satu kendala kenapa dia nggak bisa bikin faktur. Jadi aplikasinya itu diblok sama pihak orang bisa AR-nya. sampai diblok Iya, ya, Pak? bisa. Jadi kita tuh bikin faktur tapi nggak bisa upload. Gagal terus seperti itu. Oh, berarti selain kena denda karena dia nggak lapor, dia ada ini ya resiko untuk diblok juga ya Pak? Iya, jadi kita juga nggak bisa nerbit faktur Itu berapa pajak. lama Pak jangka waktunya sampai dia diblok itu? Kalau seandainya pun kita bisa 3 bulan atau 4 bulan nggak lapor gitu kan, ini di luar sanksi sama denda ya. Iya. Itu biasanya nanti ketika bulan keempat atau kelimanya itu kita membuat faktur pajak agak susah, atau pasti mentah. Gitu. Oh, Jadi pas case yang itu aku verifikasi atau justifikasi, ternyata laporannya nih belum sempat dilaporin kan. Akhirnya aku rutin dari bulan kapan dia mulai operasional sebagai PKP, aku coba laporin satu-satu yang kurang bayarnya seperti apa aja, aku bikinin billingnya ataupun kode bayarnya lah. Ketika ketika dibayar ini ke kantor pos ataupun perbankan gitu kan, dan aku laporin, otomatis 1 kali 24 jam langsung bisa bikin itu lagi Pak. Faktur pajaknya. Juga ini ya Pak, apa namanya, minimal kalau setengah tahun 6 bulan 3 juta ya dendanya Aja. belum bunganya. Belum termasuk bunganya. Nah, itu dia. Kalau dilanjutin itu dia lebih, Pak. 6 juta itu dia buat dendanya aja. Nanti nongol lagi tuh surat-surat cinta berikutnya dari KPP itu ada yang bunga segala macam. Belum tahu lapornya kan. Jadi gitu. Makanya saya juga sering bilang ke teman-teman Pak ketika dia tanya, "Bos, saya mau bikin CV." Kalau bikin CV aja sih gampang Pak. Ya. Punya duit ke notaris dibuatin kok gitu. Lo punya usaha di mana udah pasti dibuatin. Notaris salah satu kerjanya kayak gitu kok. Cuma saya juga ngingetin juga bahwasanya berkali-kali saya ngomong minimal laporan keuangannya lah bikin. Sederhana. Sederhananya Bukan seperti sederhana. itu. Karena nanti juga
buat diri kita sendiri kok sebenarnya, Iya. nggak ribet gitu loh. Saya yakin yang kasus tadi itu mungkin oke lah, gini, di waktu awal-awal ketika PKP bener dikasih tutorial Pak di kantor pajaknya. Oke. Di sesi konsultasi itu Oke. memang Diajarin gitu ya. diajarin ya, kita disuruh bawa laptop, dikasih aplikasinya, Iya. di-downloadin sama dia, dikasih User ID sama nah, password biasanya, ha. diajarin. Cuma memang ngajarinnya nggak detail sih Pak. Kita paling cuma diajarin cara bikin faktur Faktur. pajak, itu aja yang dulu saya alami. Terus nginput pajak masukan, Oke. cuma itu aja sih. Yang selebihnya mungkin nggak Di-explain ya, nggak dia dijelaskan sama ya. dia. Jadi seperti itu. Ya itu aja sih kurang lebih, makanya kenapa dibilang ribet, ya memang ribet gitu kan. Tapi kalau seandainya dipikirin pun ribet pun juga nggak terlalu, karena memang kalau seandainya kita pelajari atau cermati secara perlahan mungkin bakal tahu. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak. Oke. Bentar ya, saya geser. Oh ya lebih deket. Iya. Dari Pak Ade nih Pak. Oke Pak Ade. Om bantu sharing tentang pelaporan pajak pribadi. Oh, Case-nya PPH. begini. Untuk tahun 2019 pajak badan udah clear dan dari PPN dan PPH 21. Terus untuk SPT tahunan pribadi saya belum lapor karena bingung mesti hitung harta dulu buat dasar pelaporan pajak. Sementara dari perusahaan yang saya kan juga terima gaji. Maksudnya gimana? Sementara dari perusahaan saya kan juga terima gaji. Gimana ini? Dia bergerak, maksudnya dia sebagai owner dari perusahaan tersebut atau dia bekerja dengan orang lain? Kalau Pak Ade ini setahu saya ownernya, Pak. Ownernya? Ownernya. Oh, oke. Ada beliau ini sering sharing dengan saya, owner. Jadi coba saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Oke, Ya. boleh, Mungkin boleh. intonasi saya ini yang bikin bingung. Om bantu sharing tentang pelaporan pajak pribadi. Oke. Case-nya begini. Untuk tahun 2019 pajak badan udah clear dari PPN dan PPH 21. Terus untuk SPT tahunan pribadi saya belum lapor karena paham Pak. Jadi gini, dia belum lapor PPH badan 21 untuk dirinya sendiri karena Ya, dia orang terima pribadi. gaji seperti saya. Jadi dia terima gaji dari perusahaan dia sendiri. Iya, Oh, paham, bener. paham. Dia. Jadi bingung mesti hitung harta dulu buat dasar pelaporan pajak. Jadi mungkin yang ditanyakan begini ya, apanya ini yang saya hitung? Apakah semua harta yang saya miliki atau cuma penghasilan yang saya terima dari perusahaan yang apa namanya Yang yang dihasilkan ya? menghasilkan gaji itu? Jadi mungkin begini teman-teman, masa iya sih orang perusahaan sendiri ngambil gaji dari perusahaan sendiri? Ya memang harus seperti itu. Iya. Yang saya alami. Jadi simpelnya harta pribadi kita. Kalau untuk perusahaan ini kan sebenarnya kita bisa ambil setahun sekali ya Pak. Ya, Setelah kita sebutannya hitung, dividen. sampai kita hitung sebenarnya 1 tahun ini omset kita berapa, pengeluaran kita berapa, jadi penghasilan bersih. Nah itu baru bisa kita ambil sebenarnya kan 1 tahun sekali. Dan setiap bulan kita kalau bisa juga ngambil gaji di situ. Ya. Karena kita juga bekerja di situ, kita mencurahkan pikiran kita di situ, kita hadir juga di situ. Termasuk saya sendiri juga setiap bulan ada gaji bulanan buat saya pribadi. Oh, gitu ya. Nah, gitu dulu ya. Mungkin yang ditanyakan yang itu Pak. Jadi Orang pribadinya ya. yang dihitung Pribadi. gimana nih Pak? Dari yang gaji dari yang saya terima tiap bulan atau semua kekayaan yang saya miliki? Oh, oke. Gitu. Oke, Ngomong- kalau ngomong, Pak. untuk siapa tadi Pak Pak Ade. Oke. Ade Kalau Pak Kurniawan. Ade untuk perihal PPH orang pribadi 21 itu kan sebenarnya di awal sebelum merebaknya kasus corona ini kan batas penyampaian maksimal SPT orang pribadi yaitu tanggal 31 bulan Maret bulan kemarin ya tahun 2020. Tapi ketika ada case-nya merebak COVID-19 ini otomatis banyak relaksasi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dari Ibu Sri Mulyani kan. Salah satunya yaitu kemudahan untuk perpanjangan waktu pelaporan orang pribadi atau SPT orang pribadi hingga akhir bulan ini nih kalau nggak salah Pak Ade, sampai tanggal 30 April 2020. Jadi gini, kalau seandainya Pak Ade posisinya sebagai owner dalam perusahaan tersebut, otomatis ketika nanti yang dibicarakan Pak Kiman itu ada gaji yang dibayarkan untuk si pemilik ataupun dia sebagai posisi sebagai direktur. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika pelaporan PPH 21 masa Desember gitu kan. Di sana kan pasti kan nanti ada di menu file isi SPT itu adalah bukti potong tahunan. Nah, sebenarnya dari masa Desember itu ketika di waktu pengisian SPT masa 2019 di situ dimasukin siapa sih nama karyawan yang ada di PT tersebut yang udah memiliki NPWP termasuk nama si Pak Ade. Nah, dimasukin tuh misalnya
ya bukti potong tahunan. Jadi bukti potong tahunan itu diperlukan ketika nanti perusahaannya itu melaporkan pajak masa bulan Desember, dan otomatis kan dilampirkan dengan bukti potong tahunan yang nanti diterima sama si para karyawannya nih sebagai bukti potong. Ya. Ya seperti gitu kan, bukti potong PPh untuk orang pribadi. Nah nanti hal-hal yang itu yang berkas atau dokumen itu yang diperlukan nanti untuk pelaporan orang pribadi. Oke, sampai situ saya lanjutkan. Ketika kita misalnya asumsi kita dapat deh bukti potong dari perusahaan kita sendiri, kayak semacam kemarin jenengan udah dikasih bukti potong. Ya. Nanti berarti kan sampean tinggal ngelaporin tok gitu kan. Ya. Nah berarti kan misal asumsi Pak Ade dengan kondisi status pajaknya Kak kawin anak 1 atau anak 2, anak 3, maksimal salah anak 3. Dan jumlah akumulasinya berapa sih nih Pak Ade dalam 1 bulan? Gaji misalnya sebulan itu 5 juta, berarti dalam 1 tahun itu adalah sekitar 60 juta. Oke kan? Ya, berarti 60 juta dengan statusnya Pak Ade adalah kawin anak 3, berarti kan PTKP-nya kalau nggak salah itu sekitar 72 juta. Oke, berarti kan dengan penghasilannya Pak Ade itu 60 juta, sedangkan PTKP-nya dia adalah maksimal adalah 72 juta, otomatis yang tadi saya bilang masih di bawah PTKP. Otomatis posisinya masih nihil nih. Gitu kan? Berarti otomatis kalau masih nihil, berarti kan nanti kan di bukti pemotongan orang pribadinya ending di bawahnya itu pasti angkanya 0, Pak. Karena logikanya omsetnya dia itu per tahun atau penghasilan dia itu per tahun itu cuma 60 juta nih misalnya gitu kan. Ternyata PTKP-nya dia dengan status kawinnya dia, dengan jumlah anaknya dia, ternyata dia punya PTKP sebesar 72, otomatis 0. Nah, pada saat pelaporannya itu sebenarnya gampang Pak Ade. Sebelumnya ketika kita bikin NPWP itu kan kita dikasih namanya EFIN kan. Electronic Fine apa ya namanya? EFIN lah sebetulnya. Kita ada nomor ID sama password. Di sana kan soalnya waktu dikasih IPIN itu di kertas lembar dari DJP atau orang kantor pajak itu nanti kita bisa ubah passwordnya kan. Nah sebenarnya kita tinggal masuk lapor online aja sih Pak sebenarnya. Masuk ke pajak.go.id terus klik e-filing. Nanti dari sana kita tinggal masukin nomor NPWP kita sama passwordnya. Passwordnya itu kalau seandainya IPIN kita belum kita ganti, kita masukin password yang itu. Gitu. Kalau seandainya IPIN lupa, bisa kita minta perbantuan dari online pin juga bisa. Bilang aja klik lupa IPIN. Nanti otomatis dia bakal masukin atau ngirim lagi ke alamat email yang terdaftar sebelumnya. Gitu. Jadi habis itu terus kemudian ketika kita udah masuk ke dalam e-filing, nanti kan di sana kan ada komennya tuh. Apakah Anda sebagai memiliki pekerjaan atau penghasilan di luar usaha, pilihannya ya atau tidak, tergantung. Terus kedua, apakah penghasilan Anda digabung atau tidak dengan istri, sebutannya MT adalah manajemen terpisah atau harta terpisah, kita tinggal pilih apakah kita masing-masing ataupun digabung sebagai kondisi perpajakannya untuk pelaporannya. Kalau memang terpisah, ya pilih yang tidak yang terpisah. Nanti di sana otomatis muncul nih, apakah angkanya itu yang formnya itu yang keluar 17771 atau 1771S. S itu yang sederhana gitu. Berarti kalau seandainya memang penghasilan kita itu di bawah 60 juta ataupun 60 juta, berarti kita dapat yang 1771S. Nanti di sana tinggal masukin aja sih Pak. Dari bukti yang kita dapat nih, bukti potong, masukin aja penghasilan bruto kita berapa. 60 juta, PTKP kita berapa, sekian. Nah, ketika di menu untuk harta sama hutang, ini memang banyak bikin orang bingung sebenarnya sih Pak. Jadi kalau untuk orang pribadi itu adalah apa harta yang kita punya di luar dari harta perusahaan kita. Karena kalau seandainya kita punya aktiva ataupun harta yang mengatasnamakan corporate, berarti itu adalah harta atau kekayaan atas nama corporate. Gitu kan. Sedangkan kalau untuk nama pribadi, yang kita punya pribadi, apakah kita punya mobil pribadi atau handphone atau segala macam dan hutang pribadi kita, kayak gitu sih Pak. Betul. Gitu. Ya gitu ya Pak Ade, kalau belum paham sama. Saya juga nggak paham. Nanti boleh japri aja saya, nanti boleh kita ngobrol lebih jauh lagi ya untuk jawabannya. Karena jujur saya juga belum paham benar tentang hal tersebut. Makanya sengaja saya selama ini kalau ada teman-teman tanya tentang pajak juga saya jawab semampu saya, selebihnya tak suruh ngobrol sendiri sama rekan saya gitu. Oke ya, siap. Pak Prinur, sukses selalu bro. Terima kasih Pak doanya, amin. Beliau guru saya juga, petinggi di API itu juga. Oh gitu ya. Ya, termasuk sosok yang menginspirasi saya juga. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan teman-teman. Kalau memang nggak ada, mungkin cukup. Mungkin ada lagi Pak Riza yang mau ditambahkan? Kalau untuk lanjutan aja sih sedikit ya. Kalau untuk yang dari pertanyaan Pak Ade, kalau untuk PT Pak, biasanya kan memang kan
di dalam legalitas itu kan antara hak atau kepemilikan harta sesuai dengan PT ataupun modal dari PT itu nggak akan tercampur ketika dia itu likuiditas ya. Ketika dia jatuh bakal segala macam, dia otomatis harta pribadi nggak akan tercampur. Beda dengan posisinya perusahaan CV atau komanditer, di mana semua harta pribadi itu nanti bisa dikorbankan untuk sebagai apa ya, backupan dana apabila CV itu kolaps. Oh iya, ini Gitu. teman-teman juga perlu Pentingnya di tahu situ. Perbedaan antara PT CV dengan dengan PT. PT, Ya. makanya CV dengan PT. Soalnya saya dengar-dengar gini Pak dulu pernah. Kenapa nggak PT sekalian? Saya kan digituin Ya. sama teman saya. Setahu saya waktu itu memang sayanya yang belum paham ya. Kayak ibaratnya step by step itu pengen saya Pak, Oke. dari perorangan CV dulu nanti naik jadi PT. Terus teman saya juga bilang lagi, itu gini loh bro, nanti kalau kamu CV misalkan kamu ada pekerjaan yang Ya. sudah kamu terima pekerjaannya dan ternyata di tengah perjalanan itu perusahaan kamu bangkrut Ya. dan kamu masih ada tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan Kewajiban, itu itu. Nah itu nanti kamu akan diusut, akan dicari sampai harta pribadi kamu nanti Ya. apa namanya, ibaratnya buat Mengganti apa ya? rugi. Ganti rugi dari pekerjaan itu. Emang benar seperti itu ya Pak? Kalau untuk CV iya Pak, karena Oh, memang gitu ya. aturan mainnya ataupun di apa ya, perundang-undangan sih seperti itu sih. Oh, gitu. Kalau Oke. PT gimana? Kalau PT dia terbatas karena ketika kita mendaftarkan perusahaan sebagai PT, otomatis di sana bakal ada keterangan modalisator. Nah dari modalisator itulah yang bakal diputar sebagai operasional untuk mengakomodir segala sesuatunya, biaya segala macam, termasuk untuk ketika nanti kolaps ataupun enggak, otomatis dari harta perusahaan itu yang bakal membackup ataupun mengganti rugi. Berarti sebatas itu aja ya Pak? Sebatas Kalau harta PT. perusahaan yang didaftarkan. Katakanlah gini Pak, ternyata harta ya tadi yang dibilang di PT itu cuma katakanlah 1 M. Oke. Kita ambil pekerjaan, ternyata kewajiban yang harus kita bayarkan atau kita berikan buat ganti rugi itu 1,2 M. Oke. Berarti yang kewajiban PT tersebut hanya membayar sebatas 1 M aja Maksimal semua harta Maksimal. yang ada di PT di tersebut PT. sih, Pak. Tidak sampai ke harta pribadi pemiliknya. Enggak, kalau untuk regulasi kita berbadan hukum PT ya gitu. Karena kan kalau memang CV memang beda. Harta pribadi pun harus dikabarkan untuk melunasi semua Nah, itu kewajiban. dia. Jadi Kurang lebih sih gitu. harus kita juga harus paham juga tentang itu ya Pak. Dasarnya ya. Nah, dasarnya. Dulu jujur saya nggak tahu Pak. Setahu saya masa dari perorangan langsung PT kan. Ibarat orang Jawa kemakimen gitu. Memang saya ada plus minus sih kenapa harus bikin PT ya, mungkin untuk ambil amannya seperti itu kan, harta segala macam kayaknya. Memang kita nggak ada mengharapkan usaha Ya, kita kolaps ya, pasti, ha. tapi kita mewanti-wanti. Dan juga pun jenjang baiknya ketika kita masuk PT itu kan ada stepnya ya, ada kelasnya ya, ada kelas umum, menengah sama tinggi gitu kan. Berarti kan kalau seandainya kita untuk menengah, seandainya kita ke depan ada proyek-proyek dengan plat merah atau pemerintah dengan star modal kita dengan ataupun legalitas kita di kelas menengah, otomatis kita bisa dapat apa namanya proyek dengan kapasitas sekian M nih, dengan kapasitas ataupun legalitas kita mengakomodir. Ya. Walaupun di bawah itu berarti kita nggak bisa ikut di tender kayak gitu. Tapi ini ya apa, kita lihat dari sisi lainnya Pak. Dari Ya. sisi luarnya sebagai sisi customer Ya. sebenarnya lebih cenderung milih CV sebenarnya Pak. Karena pasti dia itu nanti bertanggung jawab dong ibaratnya. Oh, pribadinya ya. Iya, secara gini loh Pak. Ini saya kasih kerjaan, dia pasti secara garis besar kerjanya bener nih. Toh dia mempertaruhkan harta pribadinya juga loh buat proyek ini. Katakanlah seperti itu. Kalau PT ya kalaupun nanti putus di tengah jalan, gue cuma bisa nuntut ganti rugi sebesar apa yang dia daftarkan di perusahaan itu kan ibaratnya. Itu kita ngomong di luar konteks Ya, ini luar aja konteks ya. Kita apa namanya lebih tanggung jawabnya lebih gede CV sebenarnya ya Pak. Iya. Karena kan memang melibatkan harta pribadi. Iya. Ada Pak Bambang TP, ini guru SMA saya Pak. Oh. Selamat sore Pak Sorry Guru. Pak Bambang, Pak Guru ini guru saya di SMA Pakis dulu, SMA 1 Wonosari, sekarang SMA Negeri Wonosari. Pak Guru saya ini Pak. Dulu Guru apa? Guru akuntansi, guru matematika? Fisika? Dulu guru apa ya? Ini muridnya lupa sama gurunya. Iya ini. Iya bahaya ya muridnya kayak gini. Beneran loh. Yang jelas gini Pak, dulu Jangan-jangan ketika pelajaran dia sering bolos deh. enggak Pak, dulu karena kan jujur saya SMA-nya jurusannya IPS Pak. Oke. Pak Bambang ini bilang sama saya waktu karena dia kan dulu itu kalau orang masuk IPA gitu kan dianggapnya orang pinter. Ya. Terus kan di sekolahan saya ada 3 Pak, IPA, IPS sama bahasa kan. Oke. Jurusannya 3. Kalau udah kayak grade aja Pak. Oh, gitu.
kalau orang masuk IPA itu orangnya pinter-pinter, Iya. IPS ya menengah ke bawah lah. Bahasa itu udah kayak pembuangan lah. Kalau nggak diterima di IPA dan IPS pasti keterimanya di bahasa gitu. Jadi dulu Pak Bambang itu ngomong sama saya. Bambangnya gini. Kalau orang IPA atau orang SMK itu dicetak buat dia itu bisa bekerja, bilangnya gitu. Tapi kalau kamu masuk IPS itu kamu nanti dicetak buat bikin lapangan kerja. Soalnya orang bos-bos itu pasti paham ekonomi semua, orang IPS semua. Nggak tahu ya waktu itu dia menghibur doang atau ternyata, dan alhamdulillah sekarang kejadian gitu Pak. Alhamdulillah dengan doanya Pak Bambang juga dulu, meskipun dulu saya nggak anggap itu sebagai doa. Mungkin waktu itu saya cuma nganggap ini buat support buat aja, support kali ya. aja sih, karena saya nggak keterima di IPA, saya keterimanya di IPS, bilangnya seperti itu. Bikin berkecil hati ya. Tapi terlepas dari itu semua, ya alhamdulillah Pak Bambang termasuk orang yang berjasa juga. Saya beneran lupa dulu guru apa. Coba nanti ditanya langsung Pak. Sampai Mohon maaf dulu Pak, apa ya, beneran Pak, saya lupa Pak. Mungkin ya saya terakhir saya lulus 2006 Pak. Oh, 2006. Saya ketemu terakhir Pak Bambang itu 2005, berarti ketika saya kelas 2 SMA. Berarti 15 tahun yang lalu Pak. Silaturahim masih ketemu di Ya dunia sosial alhamdulillah ya. ya, masih sering-sering komen juga. Ya sekali lagi minta maaf ya Pak, saya lupa dulu Pak Bambang guru apa. Aduh, kasih SP nih Pak, muridnya lupa mulu ya. Ya mungkin Ada lagi? segitu ya. Kalau memang nanti mungkin bisa dilanjut ya kita di sesi berikutnya. Kalau ada yang belum jelas mungkin bisa japri saya, boleh lewat inbox, boleh lewat komen juga di sini, dan boleh WA saya. Di deskripsi profil saya ada kok nomor HP dan WA saya. Ya, semoga ada manfaatnya dari diskusi kita sore hari ini. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini tadi juga live-nya tahu bulat. Digoreng dadakan ya. Ibaratnya tahu bulat kita rekam dadakan. Cuma semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang mungkin kurang berkenan, ya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih waktunya Pak Reza. Ya sama-sama, saya juga mau minta maaf gitu kan kalau memang dari penjelasan saya ada yang kurang, mungkin di atas langit masih ada langit Pak gitu kan. Siap, Pak. Aku yang bisa aku jawab, yang dari sampean tanyakan itu sebatas dari apa yang aku tahu dan apa yang aku jalani dan aku pelajari gitu kan. Karena kan memang yang aku jalani sekarang kan posisi dulu memang aku sebagai orang accounting staff, terus merangkap sebagai pajak, dan sekarang pun aku sebagai orang tax accounting dan juga mengakomodir itu 3 corporate di luar di bidang usaha aku sendiri sih Pak. Kayak gitu aja sih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya, kalau memang ada yang lebih baik ataupun ada update-update tentang perpajakannya, langsung bisa dicek di website resminya aja ya. Mungkin dari saya pribadi juga masih banyak kurangnya. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti ada request, Pak bahas lagi dong PPN-nya, boleh nanti request, kita atur jadwal lagi. Ya, atau schedule ya. Kalau nggak bosan sama visit Siap. klien ya Pak ya. Nanti kita tahu bulat lagi kita goreng dadakan lagi ya. Ya oke. Dari saya mungkin cukup sekian ya Pak. Yo, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit mundur.